Hei Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Dan mohon sekali lagi agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak. Ini murni pidana terhadap penghinaan terhadap kepala negara, simbol negara. Ya. Pasal 218 KUHP itu jelas acuannya di situ, bagaimana unsur-unsurnya. Apakah dalilnya sudah terpenuhi? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam NKRI. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi masih terkait pernyataan Rocky Gerung yang menghina Bapak Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tolol. Nah, pernyataan Rocky Gerung ini menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat, khususnya para pendukung Bapak Presiden Jokowi. Nah, semuanya ini mengecam pernyataan Rocky tersebut dan meminta mendorong Polri untuk segera menangkapnya. Bahkan sudah ada yang melaporkannya ya kemarin ke Mabes Polri, bahkan juga ada yang ke Polda. Nah, seruan untuk menangkap Rocky Gerung ini terus digelorakan para netizen. Nah, ini ada pernyataan sikap juga dari masyarakat adat Dayak Kalimantan Barat. Mereka juga geram dan malah meminta Rocky Gerung ini ditangkap dan dihukum secara adat. Wah, ngeri kalau hukuman adat ini malah lebih ngeri kayaknya ya. Dan juga ada pernyataan dari lawyer ya atau ahli hukum. Nanti akan kita simak ya. Apakah pernyataan Rocky Gerung ini bisa dipidana ya, bisa dijerat hukum, karena para pendukung Rocky Gerung ini beralih bahwasanya pernyataan Rocky Gerung ini katanya dengan kata bajingan itu mereka asumsikan bajingan itu atau mereka artikan bajingan itu dengan orang yang mengendalikan sapi ya, pengendali sapi. Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia bajingan itu adalah penjahat ya. Ayo kita simak video bersama. Saya Yohanes Supriyadi, Sekretaris Umum Baladat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Saya Hadidi, Ketua Umum Baladat Dayak Kalimantan Barat. Saya Yohanes Ponsuka, Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat. Saya Yohanes Iwat, Ketua Umum Pusaka Borneo. Saya Martinus Asen, Moreng Kalimantan Barat. Dan ini menyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN. Hei Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Pokoknya kami mohon dan kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada Bapak Menhankam untuk menangkap Rocky Gerung. Diadili saya. Diadili. Dan kami minta juga dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta dihukum adat. Hukum adat. Pokoknya kami dan ini menyatakan keberatan dan mohon sekali lagi agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Jokowi, makin heran saja saya ini sama Jokowi. Wow, ada ya orang kayak gini ya. Saya kok nggak yakin ya Kapolri tidak mau bertindak. Tetapi lebih saya yakin adalah Jokowi memberikan instrumen supaya Polri tidak bertindak. Mengapa? Ada orang yang olok-olok Jokowi seperti Rocky Gerung. Wow, aman dan selamat. Jadi
Rocky Gerung, saved by Jokowi. Selamat karena kebaikan hatinya Jokowi. Ini orang ini luar biasa loh. Patut kita contohi. Tidak membalas jahat dengan jahat. Padahal kalau dia mau melakukan, tidak usah dengan cara-cara dia sendiri. Ya. Tetapi dengan menggunakan fasilitas undang-undang, sudah bisa dicerat dan itu luar biasa. Rocky Gerung sudah berulang-ulang melakukan dan Jokowi tidak menggunakan fasilitas itu. Ini bukan semata-mata berbicara tentang demokrasi dan atau nilai-nilai kebebasan manusia untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Lebih daripada itu, Jokowi mempunyai karakter yang mulia. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang mau olok-olok dia. Yang penting dia bekerja untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya yakin sekali Jokowi melakukan itu. Dan hal yang paling utama, justru Jokowi tidak mau mengambil hak Tuhan. Karena pembalasan itu kan adalah hak Tuhan. Dia tidak mau merampas hak yang Tuhan punya untuk pembalasan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak. Tepat pada waktunya, dengan cara yang tepat dan terukur, sesuai dengan keakuratan tindakan Tuhan yang harmonis, powerful. Kalau hari ini kita belum ditindak atau belum mendapat bagian tindakan dari Yang Maha Kuasa, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita yang berbuat jahat, kepada siapapun yang berbuat jahat, untuk bertobat. Bukankah maksud kemurahan hati Allah dinyatakan kepada manusia supaya manusia bertobat? Tapi kalau manusia tidak mempergunakan itu urusan dia sendiri. Oke? Salam kemanusiaan, salam demokrasi, salam NKRI, Indonesia kuat, bersama Jokowi dan pemikir-pemikir Indonesia yang mau berbuat baik, siapapun, dimanapun. Kita adalah satu tim untuk Indonesia yang jaya. Salam NKRI, harga mati ya. Salam NKRI, harga mati. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit, Pak Kapolri dan Kabaris-Krim Bapak Agus Adrianto, kami ingin mempertanyakan ya, sudah sampai di mana perkembangan daripada laporan-laporan terkait dengan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Jangan karena Pak Jokowi ya terlalu baik sehingga tidak mau melaporkan atau mempermasalahkan ini, tapi sebagai rakyat yang baik ya kita harus keberatan. Dan sini Kapolri selaku pimpinan tertinggi di kepolisian yang dilantik dan diangkat oleh Presiden, tolonglah bekerja dengan cepat. Kita tidak boleh pura-pura bodoh. Kita harus bisa membedakan mana kritik dan mana hinaan ya. Dunia saja sudah mengakui kepemimpinan Bapak Jokowi itu bagaimana hebatnya. Tapi dari dalam diri kita sendiri ada parasit atau benalu seperti kanker yang menggerogoti dari dalam ya. Termasuk salah satunya Rocky Gerung ini. Apa hubungan daripada persiapan aksi buruh 10 Agustus yang akan dilaksanakan ke depan dengan IKN? IKN itu adalah jelas program pemerintah pusat ya, yang memang harus didukung karena itu adalah hak beliau sebagai presiden. Segala pertimbangan-pertimbangan mengenai IKN itu kan sudah diundangkan juga ya, dan sudah disahkan sehingga dilaksanakan. Sehingga kritik yang dimaksud itu oleh Rocky Gerung tidak ada kejelasannya sama sekali, tapi jelas penghinaan.
Saya juga sangat keberatan kalau pemimpin saya memang bodoh, tolol, bajingan. Tapi apa Jokowi seperti itu? Tidak. Saya rasa beliau orang presiden terhebat yang pernah ada di Indonesia. Untuk itu, unsur-unsur daripada pasal penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung terhadap presiden itu sudah terpenuhi, sudah ada pelapor ya dari relawan Jokowi sendiri. Kita tidak boleh dalam menegakkan hukum ini tebang pilih atau takut-takut. Ini bukan politik. Ini jangan dibawa-bawa ke dalam politik dulu. Ini murni pidana terhadap penghinaan terhadap kepala negara, simbol negara. Ya. Pasal 218 KUHP itu jelas acuannya di situ, bagaimana unsur-unsurnya. Apakah dirinya sudah terpenuhi? Sudah. Karena tidak ada urgensinya persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh buruh dalam aksinya dengan pembahasan IKN dalam acara tersebut. Acuan kita bukan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bajingan itu adalah supir andong atau bagaimana. Jelas dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia juga jelas diuraikan bahwa bajingan itu adalah penjahat, pencopet. Ya. Kita tidak boleh berdasarkan itu. Kita memakai KUHP dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena Rocky Gerung ini sudah mempertontonkan ya bahwa seakan-akan hukum di Indonesia kebal terhadap seseorang yang dibekingi oleh orang-orang tertentu. Kami tidak masuk ke dalam ranah politik ya. Karena saya bukan orang politik. Tolong segera sikapi Bapak Kapolri yang terhormat laporan-laporan yang sudah masuk ke Mabes Polri terkait dengan penghinaan Rocky Gerung terhadap kepala negara. Rocky Gerung ini sangat berbahaya. Ini mengajarkan kepada generasi-generasi ya, generasi muda yang ada, termasuk kepada masyarakat, kedepannya itu bagaimana sikap daripada generasi muda terhadap pemimpin di negara ini, ya, durhaka sebuah. Atau mungkin Rocky Gerung ini karena seorang bujang lapuk, ya, yang tidak punya keturunan, sehingga tidak merasa punya tanggung jawab terhadap bagaimana besok generasi-generasi muda bangsa ini bersikap kepada pemimpinnya. Sementara kita jelas ketahui bahwa di dalam kitab-kitab suci agama kita masing-masing jelas juga diterangkan kita harus menghargai pemimpin, memuliakan pemimpin agar kita juga dimuliakan Tuhan. Nah, Rocky Gerung ini justru menghujat, menghina seenak mulutnya, seakan-akan dia kebal hukum di negara ini. Ya. Kami masyarakat Indonesia sangat menanti tindakan daripada Kapolri. Ya. Ini sudah 2 kali 24 jam setelah berita ini viral terkait dengan ocehan daripada Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi. Kami rakyat Indonesia sangat sakit hati. Tolong tindak setegas-tegasnya. Terima kasih. Rocky Gerung itu cerdas, tapi kali ini dungu menurut saya. Dungu dalam artian tidak bijak menempatkan suaranya harus didengar di wilayah mana. Kita, saya, Anda, termasuk Rocky Gerung memang bebas mengisi ruang udara dengan suara kita. Tapi sebagai orang yang terkenal kecerdasannya, seharusnya dari awal menyadari bahwa tingkat pemahaman audiens yang mendengarkan suara kita itu berbeda-beda. Dan harus disadari pula dari awal bahwa dengan pemahaman yang berbeda, reaksinya pun akan berbeda-beda pula. Saya yakin mayoritas audiens yang mendengar kata bajingan dari mulut Rocky Gerung mengartikan sebagai pelaku kriminal, tidak sama dengan yang Rocky Gerung maksudkan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, suara sudah keluar, dan audiens sudah mendengar. Tapi bukan Rocky Gerung namanya kalau tidak pintar. Sekali dia berani masuk,
Saya yakin saat itu juga dia sudah berpikir tentang jalan keluar. Pertanyaannya, mampukah kali ini Rocky Gerung keluar dari jeratan? Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pada pagi hari ini saya berada di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Agenda sidang mediasi. Semoga antara klien saya dengan orang yang anak angkatnya atau maaf anak sambungnya bisa berdamai. Karena damai itu indah. Pada pagi hari ini saya ingin membahas pernyataan daripada Rocky Gerung yang menurut saya kurang ajar. Rocky Gerung di dalam kesempatan saya lewat di TikTok, dia berbicara dengan serikat buruh kalau saya nggak salah, mengatakan memancing orang untuk melakukan gerakan. Dia mengatakan di situ dengan jelas, ayo kita kacaukan, kita buat gara-gara katanya untuk tanggal 10 Agustus. Saya mau mengatakan kepada kalian ya, semua para buruh ya. Para buruh yang ada di Indonesia ini ya, kalian itu harus cerdas. Jangan apa kata pimpinan buruh kalian ikut-ikut saja. Buruh di Indonesia ini harus cerdas. Jangan apa kata pimpinan serikat buruh kalian ikut-ikut saja. Yang penting bagi kalian digaji, dikasih hak, dikasih santunan sama pemerintah dan tidak kelaparan dan tidak sengsara. Sekarang ini pemerintahan Jokowi, kalau kalian mau sakit ada BPJS, nggak perlu kalian pikirin. Kalian juga dapat berapa tunjangan dari pemerintah dan segala macam. Intinya pemerintah itu tidak mungkin membuat kalian sengsara. Dan jujur saja kalian para buruh, apakah kalian selama pemerintahan Jokowi ini apakah ada yang kelaparan? Ada yang tidak diberikan hak? Ada yang tidak yang disiksa atau yang ditangkap sama pemerintah ketika kalian demo? Jadi kalian para buruh jangan semua apa kata pimpinan buruh kalian ikut. Karena kalau kalian lihat para pimpinan buruh itu kaya raya, kalian lihat itu ketua partai buruh itu kaya nggak dia? Dan beberapa ketua SPSI kaya nggak dia? Jangan kalian yang buruh dijadikan tumbal sementara pimpinannya kaya karena ada kepentingan politik. Masa pemerintahan Jokowi inilah banyak orang susah yang dibantu. Saya sendiri melihat dengan mata saya sendiri. Jadi warga negara Indonesia, kita bersatu padu, jangan mau dipecah berai. Biarlah pemilu 2024, kalau memang rakyat lebih memilih daripada oposisi yang membenci Jokowi, silakan pilih. Silakan pilih PKS, silakan pilih Anies, silakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa, membuat Indonesia bangga. Di mana-mana pembangunan, Anda boleh pilih partai yang mendukung Bapak Jokowi. Salam dari saya, Trinok Pranayanturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta damai Indonesia, kami para Jokowi kurang lebih sekitar 40 organ relawan saat ini datang ke Mabes Polri untuk melaporkan Rocky Gerung terkait Undang-Undang ITE yang mana telah menghina Presiden Jokowi, mengatakan bahwa Presiden Jokowi tolol bajingan pengecut. Ya, mudah-mudahan upaya kami ini bisa dapat segera diwujudkan oleh Bapak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit, agar Pak Rocky Gerung segera ditangkap supaya tidak membuat gaduh ya Indonesia menjelang pemilu serentak 2024 ini. Mari seluruh Indonesia kita jaga Indonesia, karena Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Wujudkan 2024 pemilu aman dan damai. Ayo tangkap Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Halo, karena kasusnya berurusan dengan pasal yang berujung dengan delik aduan, selama korban tidak melakukan pelaporan, maka
pelaku tidak akan diproses secara hukum. Jadi buat teman-teman yang mau kirim cilok, mau kirim somai, silakan langsung datang ke blok 026 Kampung Bojongkoneng, RT 02/11, Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor. Kalau hukum tidak bisa memproses, maka orang yang mulutnya sudah kayak binatang, silakan diperlakukan seperti binatang. Apa yang bisa ini, Mas Bambang? Gini Bang Ali, apa kata-kata yang tepat untuk seorang Rocky Gerung? Tuhan itu maha sempurna, Tuhan itu maha mulia, maka dia menciptakan hamba-hambanya yang begitu mulia dan sangat terdidik. Apa yang keluar dari mulutmu tentang Presiden Joko Widodo, bagi Presiden tidak ada masalah. Tapi semua makhluk melata akan menilai bagaimana kredibilitas Anda sebagai manusia yang Tuhan menciptakan begitu maha sempurna. Luar biasa Rocky, evaluasi dirimu, karena kau adalah manusia baik-baik, dari turunan yang baik-baik, punya agama, maka jaga mulutmu dengan baik dalam memberikan penilaian kepada Presiden Joko Widodo. Siap, terima kasih Bang Ali Babelin. Ya, oke. Saya Bambang Saptono. Nggak bakalan Rocky masuk penjara. Berani taruhan, bukan sembarangan di belakang Rocky. Itu siapa? Oh gitu ya. Iya. Wah ini keren nih kalau kayak gini. Ya. Iya. Moga-moga dilihat Bapak Kapolri ya, Listio Sigit. Ya. Nah, Rocky Gerung katanya kebal hukum. Iya. Keren berarti ya. Pantesan nggak ditangkap ya Rocky Gerung. Ya, biar saya juga ikutan Rocky Gerung untuk menghina orang ya kan. Pokoknya pejabat-pejabat itu saya hina lah. Bravo TNI Polri, tangkap Rocky Gerung. Salam NKRI. Kemarin lebih dari 40 organ relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim terkait penghinaannya kepada Pak Jokowi. Tetapi memang di sini agak aneh, laporan kami ditolak, sementara laporan Relawan Indonesia Bersatu diterima. Memang ada seperti mulai ada permainan dan ada kejanggalan nih. Padahal di laporan yang dilakukan oleh kami pun itu dimasukkan pasal ujaran kebencian. Tetapi pada kenyataannya laporan kami ditolak. Tapi ya sudahlah. Mungkin di sini memang asumsi saya sih sedang ada permainan-permainan ya. Oke, nggak masalah laporan kami ditolak. Tetapi kami sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi tidak akan berhenti di sini. Tidak serta-merta karena laporan kami ditolak, maka kami akan diam. Kami akan menempuh cara-cara lain, jalur-jalur lain untuk menuntut Rocky Gerung agar segera dipenjarakan. Dan saya mengajak seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai Pak Jokowi, ayo kita serentak membuat laporan agar meminta Rocky Gerung dipenjara. Dengan pasal bukan penghinaan kepada Pak Jokowi loh ya. Pasal yang kita ajukan adalah ujaran kebencian dan provokasi yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sekali lagi, laporannya itu mengenai pasal ujaran kebencian dan provokasi. Karena jika kita memasukkan laporannya itu penghinaan, maka yang harus melaporkan itu adalah Pak Jokowinya langsung. Jadi sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi, ayo kita sama-sama serentak membuat laporan, membuat aksi, menuntut Rocky Gerung agar segera ditangkap. Dan kita pun harus menunjukkan kepada mereka-mereka yang kerap kali menghina, mengecilkan Pak Jokowi, bahwa kita rakyat Indonesia ada untuk Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak berjalan sendirian. Rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi akan setia dan konsisten untuk mengawal beliau sampai masa tugasnya selesai. Salam NKRI.
kepada Bapak Rocky Gerung, saya keberatan dengan perkataan yang menghina Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Rocky Gerung harus segera ditangkap atas kebajingannya. Terima kasih. Hai kepada kau Rocky Gerung, Profesor Rocky Gerung yang merasa paling pintar se-Indonesia dan sedunia. Kau itu manusia sampah. Tahu kau sampah? Manusia tak berguna. Istri aja tak ada. Otakmu itu isinya sampah atau tak kerbau. Kerjamu hanya menghina presiden, menghina Jokowi. Apa yang sudah kau perbuat di negara ini? Sudah 3 kali kau menghina presiden, tapi tak pernah ditangkap oleh polisi. Apa kerja polisi ini sekarang? Tapi kami sangat mendukung apabila kau ditangkap besok. Mulutmu itu perlu disekolahkan. Paham kau, Profesor, tolol, bangsat. Terlepas dari apresiasi saya kepada Rocky Gerung karena selalu menghadirkan kritik-kritik tajam yang mendasarkan pada logika berpikir yang sangat rasional, hari ini saya sangat menyayangkan mengapa kemudian Rocky Gerung mengeluarkan statement yang menurut kita semua di sini kurang bijak. Karena apa? Pertama, hal tersebut akan mendistribusikan polarisasi yang kemudian hadir di permukaan. Nah, mengapa ini terjadi? Apakah kemudian Rocky Gerung sudah tidak konsisten lagi dengan kritik-kritik yang mendasari pada logika berpikir kritis? Atau justru memang sengaja yang dihadirkan adalah caci maki? Menurut teman-teman gimana? Lu percaya sama perjuangan besok tuh tanggal 10 Agustus yang katanya mau demo buruh? Jangan percaya sama mulut manis. Mereka tuh cuma mau manfaatin orang kecil. Kita nih buruh, orang kecil. Kita tuh cari makan sendiri, dari keringat sendiri. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapet uang, kita nggak bisa nafkahin keluarga. Kita nggak akan tersentuh sama mereka kalau mereka jadi orang. Gue cukup lihat orangnya aja. Siapa nih yang ngomong? Siapa aja nih yang bangkitin? Siapa aja nih yang dorong buruh? Mereka itu orang-orang yang merasa berijazah. Mereka itu orang-orang yang merasa besar, merasa berilmu. Tuh, mereka orang-orang yang selalu menghina dan merendahkan kaum kecil. Buktinya apa? Kemarin mereka bicara tentang ijazah. Mereka merendahkan orang tanpa ijazah. Sekarang mereka mau demo, mereka membutuhkan kita. Jangan percaya. Kalau mereka udah sukses, mereka pasti akan mengucilkan lagi orang-orang kecil. Penjarakan! Penjarakan!